selamat siang, Shalom. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu jenjang remaja Jemaat Betel bersama kakak pengasuh Kakak Nel. Adik-adik, walaupun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kakak pengasuh percaya dan yakin bahwa adik-adik selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus dan tetap semangat. Hari ini adik-adik kita akan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, di siang hari ini lagi ya Tuhan Yesus, kami selaku anak-anakmu sekolah minggu jenjang remaja Jemaat Betel, kami ada lagi untuk beribadah memuji kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Walaupun saat ini Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, dan Engkau selalu memberkati anak-anak kekasih kami ini dari hari lepas hari Tuhan. Dan di siang hari ini Bapa, kami akan membacakan firman kebenaran Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau datang, Engkau urapi kami agar apa yang kami baca ini bisa menjadi pedoman dan bisa menjadi penuntun bagi anak-anak kekasih kami dari kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di siang hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Kita akan membacakan firman ini secara bersama-sama. Dengan judul, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah adik-adik firman kebenaran Tuhan di siang hari ini. Adik-adik, materi hari ini kita akan bercerita tentang pengakuan Petrus. Masih ingatkah adik-adik tentang siapakah Petrus? Iya, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Iya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes dengan Petrus dan Yakobus adalah murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus melewati masa-masa yang paling penting dan pribadi dalam pelayanan Yesus. Sejarah perjalanan pelayanan mereka dengan Yesus mengikat hubungan kedekatan dengan Yesus yang telah menjadi guru, teman, dan sahabat. Kedekatan inilah yang menjadi alasan pengakuan Petrus, karena dia yakin bahwa dia lebih mengenali Yesus lebih dalam daripada murid-murid yang lain. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebanyak 3 kali Yesus berkata kepada Petrus, "Simon,
apakah engkau mengasihi aku? Dan sebanyak 3 kali dia menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dari sinilah kita menemukan makna pengakuan yang sederhana dari Petrus, yaitu ada 2. Yang pertama, Petrus tidak pernah menolak untuk mengasihi Yesus. Yang kedua, dia yakin dan percaya dengan kebenaran yang dia ucapkan. Yaitulah adik-adik makna daripada pengakuan Petrus. Dan Petrus yakin bahwa dia lebih mengenal Yesus daripada sahabat-sahabatnya. Dari materi di siang hari ini adik-adik, kakak pengasuh ingin sampaikan ada 2 hal yang perlu adik-adik ingat dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Yaitu, yang pertama, yang Yesus cari dari kita, khususnya buat adik-adik remaja semua, adalah kasih yang melebihi segala sesuatu. Seringkali adik-adik remaja merasa bahwa mau menyenangkan Yesus karena kita pintar, karena adik-adik kaya, dan karena adik-adik suka memberi kepada orang lain. Tapi yang Yesus inginkan dari adik-adik yaitu adik-adik harus selalu mengasihi diri Yesus. Adik-adik harus mengenali Yesus lebih dalam. Jangan adik-adik hanya mengenali Yesus hanya sepintas, lalu di belakangnya adik-adik melupakan Yesus. Itu yang Yesus tidak ingin daripada adik-adik selaku remaja-remaja Kristen. Yang kedua, yang Yesus inginkan dari adik-adik remaja semua, yaitu berani menyatakan yang benar dan berani juga melakukan yang benar sesuai dengan pengakuan adik-adik sendiri. Jadi, kalau adik-adik mau menyampaikan kebenaran, adik harus menyampaikan dengan benar apa yang adik-adik katakan, harus adik-adik pertanggungjawabkan. Jangan adik-adik mempertanggungjawabkan di muka dan di belakangnya adik-adik menyangkal. Itu yang Yesus tidak inginkan dari adik-adik remaja. Dan adik-adik, satu pesan lagi yang kakak pengasuh mau sampaikan kepada adik-adik, yaitu dengan keadaan COVID-19 ini, kakak pengasuh mau menganjurkan kepada adik-adik, walaupun kita belajar melalui online, walaupun kita belajar beribadah melalui online, tapi adik-adik harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau adik-adik mau bermain di luar atau mau melakukan aktivitas di luar, adik-adik harus memakai masker. Dan kalau adik-adik pulang dari melakukan aktivitas, sebelum masuk ke rumah, adik-adik harus masuk ke kamar mandi dan melakukan aktivitas untuk mandi menyiram tubuh supaya kuman-kuman yang menempel di luar bisa hilang. Dan kemudian setelah masuk mau sarapan harus cuci tangan. Kalau adik-adik tidak mengikuti protokol kesehatan, maka COVID itu tidak akan pernah putus dan akan berlanjut terus. Ya, adik-adik, sampai di sini materi yang kakak pengasuh sampaikan. Kiranya materi ini bisa menjadi pedoman dan bisa menjadi motivasi buat adik-adik di siang hari ini. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu di siang hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena di siang hari ini Bapa, kami anak-anakmu telah selesai beribadah sekolah minggu di saat ini Tuhan. Dan kami memohon Tuhan kiranya firman kebenaran yang telah kami sampaikan kepada anak-anak kekasih kami ini, terkhusus bagi anak-anak remaja ini Tuhan, bisa menjadi pedoman bagi mereka Tuhan, dan mereka bisa melakukannya dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, di siang hari ini Bapa, kami juga berdoa Tuhan, walaupun kami berada dalam ibadah online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan selalu ada pada kami, kasih Tuhan selalu memberkati kami, sehingga ibadah yang kami lakukan walaupun melalui online ini bisa menjadi pujian syukur bagi anak-anak kekasih kami di siang hari ini Tuhan.
Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, kiranya COVID-19 ini Tuhan bisa berlalu daripada kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa melakukan aktivitas kami dari hari lepas hari dengan sebaik-baiknya, sehingga ada sukacita lagi kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah kami di siang hari ini Bapa, kami mohon berkat-Mu. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, mau tinggal menyertai kehidupan daripada anak-anak kekasih kami, terkhusus anak-anak remaja, mulai dari hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita di siang hari ini telah usai, dan kami ucapkan terima kasih dan selamat siang buat adik-adik semua. Shalom.